Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah Siboya dengan NIM 0309 1920077, mahasiswi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 3 semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Bapak Aswan Effendi MPD. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, apa sih problem based learning itu? Problem based learning merupakan pembelajaran berbasis masalah yang merupakan metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata. Nah, dengan demikian peserta didik dituntut untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Baiklah, di sini saya akan melakukan pembelajaran dengan model problem based learning dengan materi keruangan dan interaksi antar ruang di kelas 9. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk ketua kelas, ayo silakan dipimpin doanya. Baik, berdoa selesai. Nah, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keruangan dan interaksi antar ruang. Di sini ada yang tahu nggak apa itu keruangan dan interaksi antar ruang? Nah, ruang merupakan tempat yang ada di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang dijadikan tempat tinggal makhluk hidup. Nah, sedangkan interaksi antar ruang merupakan pergeseran atau pergerakan dari satu wilayah ke wilayah lain atau dari wilayah asal ke wilayah tujuan. Nah, konsep-konsep interaksi antar ruang dan pengaruhnya mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Nah, salah satu yang menjadi alasan mengapa adanya interaksi antar ruang adalah potensi dan sumber daya yang dimiliki. Nah, perubahan interaksi antar ruang dapat terjadi di berbagai skala. Nah, dalam lingkup sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara kota dan desa, sedangkan dalam skala besar, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam skala besar yaitu antar negara dan antar benua. Nah, perubahan keruangan dan interaksi antar ruang sudah menimbulkan pengaruh antara dari desa ke kota. Nah, di Asia dan benua lainnya sudah terjadi adanya alih fungsi dari lahan ke hutan serta dari pertanian ke pemukiman. Nah, ada yang bisa jelasin nggak apa itu dampak dari dari interaksi kota ke desa? Nah, salah satu contoh dampak yang terdapat dari interaksi dari kota ke desa yaitu makin banyaknya sekolah yang dibangun dan menjadikan pendidikan itu meningkat di desa. Baiklah, di sini sudah kita lihat yaitu contoh dari perubahan ruangan dan interaksi antar ruang. Maka dari itu, Ibu ingin kalian untuk menganalisis masalah-masalah yang terdapat dalam ruangan dan interaksi antar ruang. Kemudian Ibu ingin kalian untuk memberikan pertanyaan dari contoh tersebut. Nah, baiklah, Ibu minta kalian untuk mengumpulkan data dari berbagai macam sumber referensi, boleh dari buku, boleh dari majalah, boleh dari internet, untuk dapat menyimpulkan masalah mengenai keruangan dan interaksi antar ruang. Nah, setelah kita mengumpulkan data, Ibu minta kepada masing-masing kelompok untuk menyajikan sebuah laporan pada permasalahan mengenai materi keruangan dan interaksi antar ruang. Setelah semua laporan sudah terkumpul, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil laporan kalian. Nah, untuk kelompok 2 silahkan. Nah, baik. Kemudian kelompok 5 selanjutnya. Nah, baiklah, kita beri tepuk tangan kepada pemateri presentasi. Nah, sekarang ada yang bisa nyimpulkan apa mengenai keruangan dan interaksi antar ruang? Tidak ada? Nah, interaksi antar ruang merupakan pergerakan atau pergeseran dari satu wilayah ke wilayah lain atau dari wilayah asal ke wilayah tujuan. Kemudian ada beberapa bentuk interaksi antar ruang yaitu mobilitas, transportasi, dan komunikasi. Baik, sebelum kita menutup pelajaran, Ibu akan memberikan kalian tugas esai dan dikumpul minggu depan. Dah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.